tantangan lagi. Apa? Meresensi buku? Gimana kalau kita meresensi buku ini aja? Boleh. Gas, kita terima tantangan ini. Hai Sobat Semanggi, kembali lagi bersama kita dengan tantangan terbaru dari kameramen kita yang sangat-sangat menyebalkan. Oke, tadi kita ditantang untuk meresensi sebuah novel, salah satu novel di perpustakaan kita nih, yaitu dengan buku, apa ini? Bisa kalian baca kan? Judulnya Respati. Oke, judulnya Respati. Judul resensinya Pengendali Mimpi. Oke, buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Utama. Tahun terbitnya baru-baru aja nih, yaitu tahun 2021 dengan tebal buku 244. Kalau kalian mau baca, boleh baca di perpustakaan daripada membeli. Tapi kalau kalian mau beli, harganya sangat terjangkau, yaitu 75.000 di Pulau Jawa saja. Oke, kalau dia dilihat dari covernya ini cantik, warnanya itu hitam dan biru. Kalau kalian lihat dari jauh, warnanya itu cenderung hitam, tapi kalau kalian lihat dari dekat nih, warnanya tuh ada birunya, ada hitamnya. Jadi jangan salah ya. Oke. Nah, selanjutnya ada riwayat singkat sang pengarang. Ragil JP lahir dan besar di Purbalingga. Sejak tahun 2015, ia menetap dan bekerja di Yogyakarta dalam bidang yang disukainya. Ragil JP juga berprofesi sebagai owner di toko buku online bernama Penjelajah Buku. Beberapa cerpen yang ditulisnya pernah dimuat di beberapa media lokal dan nasional. Di antaranya ada Femina, Apa Kabar Plus di Majalah Hongkong, Duta Masyarakat, Radar Mojokerto, Radar Malang, Majalah Hai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih yang dibicarakan novel Respati ini? Nah, novel Respati ini menceritakan seorang lelaki berumur 14 tahun setelah mengalami kecelakaan, dia mengalami kejadian aneh. Dia bisa melihat mimpi orang lain dan bisa memasuki mimpi orang lain dengan menyentuh si pemimpi. Berjalannya waktu, Respati mulai terbiasa dengan kemampuannya. Dia menganggap kemampuannya melihat mimpi sama halnya dengan kemampuan melihat hantu. Respati memiliki seorang adik bernama Anggara. Mereka tinggal bersama kakek dan neneknya. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan pesawat. Kemampuannya melihat dan memasuki mimpi orang berubah menjadi kutukan baginya ketika dia mulai melihat mayat tergantung terbalik dalam mimpi orang lain. Semenjak itu, sesosok lelaki berjubah hitam kerap muncul dalam mimpinya maupun mimpi orang lain. Kasus mayat tergantung terbalik yang selalu menemui kebuntuan dan selalu meninggalkan banyak pertanyaan sudah terjadi 3 kali di Yogyakarta. Respati mulai menyadari adanya benang merah antara sosok berjubah hitam dengan kasus mayat tergantung. Selanjutnya, novel ini terklasifikasi menjadi novel fiksi genre misteri dan thriller. Lalu kita langsung ke kelebihan dan kelemahan novel. Yang pertama tema. Tema novel ini termasuk tema dalam dunia mimpi. Tema yang diusung cukup menarik dan mungkin jarang penulis-penulis mengusung tema tentang ini. Lalu yang kedua yaitu alur. Alur di tema ini termasuk alur maju. Alur maju yang disampaikan sangat cepat, bahkan masih ada beberapa rahasia-rahasia tokoh yang belum dibeberkan. Lalu masuk yang ketiga yaitu setting. Untuk setting, penulis sudah cukup baik memaparkan di mana, kapan, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Pembaca pasti akan mudah membayangkan isi cerita di novel ini. Lalu yang keempat yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan sangat ringan dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk istilah-istilah Yunani kuno yang digunakan pemaparannya pun menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Namun, masih ditemukan beberapa kesalahan penulisan ejaan suatu kata dalam novel tersebut. Selanjutnya, untuk tokoh-tokoh yang dipilih dan dibangun sudah serasi dengan cerita yang dibuat oleh pengarang. Dan untuk pesan tersirat dalam novel sangat mudah untuk dipahami. Dari kesimpulan resensi, keseluruhan ceritanya cukup bagus walaupun ketegangan yang saya rasakan dalam membaca novel ini tidak terlalu berasa. Tetapi novel ini sangat cocok bagi orang yang menyukai genre misteri.
namun menginginkan bahasa yang digunakan ringan dan tidak memberatkan pikiran. Bagi kalian yang menyukai genre misteri maupun dunia lucid dreams, buku ini sangat cocok dengan kalian. Manfaat dari buku ini yaitu menambah kosakata baru yang berkaitan dengan mengendalikan mimpi. Oke Sobat Semanji, Tantangan telah kami selesaikan dari sang kameramen. bye. Oke, apakah kalian penasaran dengan novel tersebut? Mari kita baca sama-sama. Sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.